Orang bisa debat banyak soal kinerja, tapi siapa orang yang diterima semua kalangan dan bisa mempersatukan? Yang kerjanya nggak berantem mulu. Siapa orang? Cuma satu, Anies Baswedan. Saya dukung dia. Dari 10 program unggulan yang paling berkaitan dengan pekerjaan saya itu ada yang di nomor 7, yaitu Jakarta Smart dan Creative City, Jakarta Smart Creative dan Green City. Nah ini kan berkaitan sekali dengan industri kreatif, industri di mana saya bekerja. Kayaknya kalau jadi ya orang itu paling bahagia ketika dia merasa dia punya kontribusi terhadap apapun. People are looking for a place to belong, dan ketika ada sebuah gerakan besar untuk memajukan wakil rakyat nih, orang yang datang dari rakyat untuk jadi Presiden Republik Indonesia, this is the place where I want to belong lah. Gue mau terlibat. Tapi begitu lihat dia benar-benar mengatakan bahwa demokrasi itu adalah rakyat dan melaksanakan apa yang diinginkan rakyat, itu gue tergerak. Gue harus melakukan sesuatu, which is ya udah gue ikutan turun menyuarakan hati gue untuk berusaha. Bapak berjanji di periode keduanya ini dia akan semakin jos, istilahnya semakin all out gitu. Jadi betul-betul, dan dia bilang ada dana abadi untuk kebudayaan. Kalau itu kan baru akan dimulai di tahun depan, bahwa akan ada dana abadi yang memang oleh Bapak Presiden disisihkan tadi, belum terlalu detail sih sebenarnya ya, dari mana, sangat umum. Jadi bahwa mekanismenya lewat apa, dengan cara seperti apa, tetapi dengan ada inisiatif yang luar biasa bahwa itu bisa membuat engine bertambah power untuk pengembangan budaya dan industri kreatif, tentu itu harus disambut baik oleh kita. Merupakan orang yang sangat amat merakyat, orang yang down to earth sekali, sosok role model yang bagus sekali lah bagi masyarakat Indonesia, dan dengan posisi seperti itu merupakan pemimpin yang baru menurut gue di dunia ini. Makanya ini juga dilihat di mata dunia itu juga udah terkenal sekali yang sangat amat merakyat ini. Sosok yang menurut saya orangnya pekerja keras, down to earth banget, dan pemberani. Sosok yang sangat murah hati dan juga sama sekali tidak sombong dan bisa menerima input apapun juga gitu. Ini diakui dan diterima oleh banyak orang karena memang dia datang dari orang biasa. Ketika jadi gubernur juga sulit masalah-masalahnya, tapi memberikan kepercayaan kepada kita bahwa siapapun melalui demokrasi punya kesempatan yang sama, asal kerja keras, punya konsep yang kuat dan konsisten. Sederhana banget, kerja, dan kerjanya sangat nyata. Emang niatnya adalah menyejahterakan rakyat Indonesia sendiri. Bapak sudah mulai mensupport generasi milenial. Saya menjadi lebih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia terlihat lebih keren gitu. Indonesia kok kayaknya sekarang sudah mulai diperhitungkan dalam dunia ekonomi. Koordinator tim Anies Baswedan Sudirman Said menyebut, bakal calon presiden Anies bakal melanjutkan safari politiknya bersama 3 partai koalisi perubahan untuk persatuan usai Lebaran. Mereka adalah Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sebelumnya Anies menunaikan safari politiknya hanya dengan Partai Nasdem. Pasalnya, partai pimpinan Surya Paloh itu merupakan partai pertama yang mendeklarasikan Anies sebagai baca pres. Usai koalisi perubahan resmi dibentuk pada akhir Maret lalu, Anies bakal ditemani ketiga partai untuk bersua dengan masyarakat di berbagai daerah. Tentu saja sesudah ini akan ada perjalanan bersama 3 partai koalisi. Bisa disusun bergantian atau bersama-sama, tergantung kebutuhan, kata Sudirman. Koordinator tim Anies Baswedan Sudirman Said menyebut, bakal calon presiden Anies bakal melanjutkan safari politiknya bersama 3 partai koalisi perubahan untuk persatuan usai Lebaran. Mereka adalah Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sebelumnya Anies menunaikan safari politiknya hanya dengan Partai Nasdem.
Pasalnya, partai pimpinan Surya Paloh itu merupakan partai pertama yang mendeklarasikan Anies sebagai baca pres. Usai koalisi perubahan resmi dibentuk pada akhir Maret lalu, Anies bakal ditemani ketiga partai untuk bersua dengan masyarakat di berbagai daerah. Tentu saja sesudah ini akan ada perjalanan bersama tiga partai koalisi. Bisa disusun bergantian atau bersama-sama, tergantung kebutuhan, kata Sudirman. Koordinator tim Anies Baswedan Sudirman Said menyebut, bakal calon presiden Anies bakal melanjutkan safari politiknya bersama tiga partai koalisi perubahan untuk persatuan usai lebaran. Mereka adalah Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sebelumnya Anies menunaikan safari politiknya hanya dengan Partai Nasdem. Pasalnya, partai pimpinan Surya Paloh itu merupakan partai pertama yang mendeklarasikan Anies sebagai baca pres. Usai koalisi perubahan resmi dibentuk pada akhir Maret lalu, Anies bakal ditemani ketiga partai untuk bersua dengan masyarakat di berbagai daerah. Tentu saja sesudah ini akan ada perjalanan bersama tiga partai koalisi. Bisa disusun bergantian atau bersama-sama, tergantung kebutuhan, kata Sudirman. Koordinator tim Anies Baswedan Sudirman Said menyebut, bakal calon presiden Anies bakal melanjutkan safari politiknya bersama tiga partai koalisi perubahan untuk persatuan usai lebaran. Mereka adalah Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sebelumnya Anies menunaikan safari politiknya hanya dengan Partai Nasdem. Pasalnya, partai pimpinan Surya Paloh itu merupakan partai pertama yang mendeklarasikan Anies sebagai baca pres. Usai koalisi perubahan resmi dibentuk pada akhir Maret lalu, Anies bakal ditemani ketiga partai untuk bersua dengan masyarakat di berbagai daerah. Tentu saja sesudah ini akan ada perjalanan bersama tiga partai koalisi. Bisa disusun bergantian atau bersama-sama, tergantung kebutuhan, kata Sudirman.